Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas bab 4 ya, sistem komputer. Nah, untuk bahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Kita akan bahas. Sekarang kita masuk pada bab 4 sistem komputer. Di sini ilustrasi ini adalah ilustrasi ya. Ilustrasi ini adalah ilustrasi. Gambar ini mengilustrasikan beragam perangkat keras komputer. Di sini ada monitor ya. Jadi ini adalah monitor tabung ya Mas ya, CRT. Cathode ray tube. Nah, katode ray tube. Jadi katode itu katoda, ray itu sinar, tube itu tabung. Ya ini gambar lama. Ya, maksudnya bukan gambar lama, sistem lama. Sekarang lebih pakai LCD, liquid crystal display, ya kan? Nah, ini adalah kotak yang diduduki oleh monitor ini namanya CPU, Central Processing Unit. Central itu artinya pusat, processing itu pemrosesan, unit itu ya unit ya. Unit itu kayak satuan atau satu hal yang berfungsi untuk tujuan tertentu, itu unit. Terus kemudian di sini ada disk drive. Jadi zamannya Pak Ali SMA dulu ini namanya disket gitu ya, namanya disket. Dan Pak Ali SMA malah belum ada disket yang kecil, disketnya yang lebih lebar. Nanti akan kita bahas floppy disk itu. Terus CD drive malah belum ada. Komputer yang ada CD drive-nya baru waktu Pak Ali kuliah baru ada CD drive ini. Keyboard, ini salah satu perangkat komputer yang tidak terlalu berevolusi ya, bentuknya segini-gini aja ya, bentuknya gini-gini aja walaupun ada berbagai macam perubahan, tetapi sistem QWERTY ini tetap yang paling banyak digunakan karena ini lahir lebih dulu sejak zaman mesin ketik ya. Kemudian sistem QWERTY ini kalau nggak salah Thomas Alva Edison yang menyusun. Coba kita cek ya. Luar biasa beliau itu. Di sini speaker itu kayak salon ya. Kalau bahasa Indonesia orang nyebutnya salon, sound system gitu ya, speaker. Kemudian modem itu untuk menyambungkan antara jaringan jaringan yang mendunia ya. Jaringan apapun ya. Intinya ke komputer, modem. Jadi modulator dan demodulator, singkatannya gitu ya, modem. Jadi intinya perangkat keras yang merubah dari bahasa jaringan menjadi bahasa komputer yang dipahami oleh software. Kemudian yang dipahami oleh sistem, intinya gitulah ya. Jadi ada tingkat-tingkatan bahasa di dalam komputer itu ada 7 tingkat ya. Mulai layer jaringan sampai layer user. Kemudian di sini adalah printer. Dulu printernya dot matrix krik suaranya gitu. Sekarang sudah inkjet ya. Jadi luar biasa. Bahkan sekarang 3D printer sudah ada, bisa bikin rumah, bisa bikin pistol, bisa bikin apa aja ya. Luar biasa sekarang. Nah, di sini adalah mouse dan mousepadnya. Dulu mouse itu kayak pakai ada kelerengnya gitu, sekarang pakai optik ya. Jadi mungkin zaman kalian justru malah nggak pakai mouse, pakai gerakan tangan kita aja dari jauh sudah diindra sama komputer. Ya, sudah perwarupanya atau prototipenya sudah ada ya. Kita tunggu aja itu menjadi barang konsumsi atau sudah dipasarkan secara lebih ekonomis ya. Atau sudah mencapai harga ekonomisnya untuk dijual bebas gitu lah. Itu yang ingin Pak Ali sampaikan. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sistem komputer ya, bagaimana sistem komputer bekerja dan bagaimana data dikodifikasi. Nah ya, sistem komputer, bagaimana sistem komputer bekerja dan bagaimana data dikodifikasi. Nah ini berat ini. Coding. Oke, but it's okay, why not? Kemudian pertanyaan pemantik. Pada era digital saat ini banyak keinginan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Bahkan tahukah kalian bahwa komputer
bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer. Bagaimana cara kerja sistem komputer? Bahkan era digital ini sebentar lagi mungkin akan kita tinggalkan. Ya, sekarang akan kita menuju era baru yaitu era kuantum. Kalau era digital itu hanya 0101, kuantum lebih banyak. Komputer akan lebih cepat. Ini produsen-produsen komputer seperti IBM, seperti mungkin Intel dan kawan-kawan dan konjokannya itu sedang berlomba-lomba menemukan mekanisme bagaimana memanfaatkan kuantum ini, sifat kuantum. Tapi sejauh ini baru prototipenya ya, belum menemukan produk fixnya, apalagi dijual bebas. Tapi mungkin di zaman kalian nanti ya digital akan sudah ditinggalkan. Tapi prinsip-prinsipnya tidak. Pada konsep sistem komputer ini ada perangkat keras, yaitu ada input itu masukan ya, prosesor ini untuk memproses, ada storage untuk menyimpan, dan output itu keluaran. Sistem komputer ini ada sistem biner 010101, permasalahan spesifikasi perangkat, interaksi antar perangkat ya, perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi. Ini yang akan menjadi mind mapping dari keseluruhan bab ini ya. Nanti kalau sistem biner ini sudah dibikin jadi sistem kuantum, pelajaran ini akan menjadi lebih keren. Keren dalam tanda kutip ya. Rumit ya. Saat ini komputer, ponsel pintar telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Iya kan? Kita nyari alamat saja, ya. Sherlock. Kita kayak apa ya? Kita secara nggak sadar hidup kita mulai tergantung pada sistem komputer ini, ya, dan turunannya ya. Hal ini terjadi karena adanya sistem komputer yang merupakan gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Analogi perangkat keras adalah gitar, ya. Gitar adalah perangkat kerasnya, perangkat lunaknya adalah lagu yang dimainkan. Dan coding adalah not baloknya. Nah, kita yang main itu brainware-nya. Dan kabar baik atau kabar buruknya, brainware kita ini sudah mulai 11-12 dengan brainware artifisial atau buatan. Jadi komputer ini semakin cerdas dan sudah ada tanda-tanda mereka memiliki kesadaran. Dan ini bisa menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk ya. Telah banyak film ya yang menggambarkan kabar buruknya, Skynet misalnya yang dibintangi Arnold Schwarzenegger. Nah, itu Terminator, ada juga The Machine, Machina itu ya. Itu gambaran dunia iRobot, wah banyak sekali ya. Itu kalau komputer sudah memiliki kesadaran, kecerdasan dan bentuk fisik. Maksudnya bentuk fisik yang humanoid. Oke, perangkat keras, hardware atau perangkat lunak, software, storage, dan sistem operasi, operating system, application ini adalah kata-kata kunci yang akan kita gunakan dalam pembicaraan atau pembahasan di video ini atau di bab ini. Pengantar ke sistem komputer, pengantar sistem komputer ya. Oke. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute, artinya menghitung. Jadi dulunya komputer ini adalah alat hitung, dikembangkan dari kalkulator kan gitu ya. Jadi bayangan orang setelah memiliki komputer ya memiliki alat hitung kayak kalkulator gitu. Itu dulu, atau alat yang bisa membantu kita melakukan sesuatu yang memudahkan. Kini komputer memiliki makna sebagai piranti elektronik yang dapat menerima masukan atau input atau perintah, memproses data masukan tersebut dan memproduksi keluaran. Jadi dia bisa menerima input atau masukan, dia bisa memprosesnya dan bisa membuat output. Dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer, dan perangkat lunak, software, adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Sebuah sistem komputer sederhana tampak pada gambar berikut. Nah, ini mic-nya Pak R ini termasuk hardware, mousepad ini termasuk hardware, mouse ini juga termasuk hardware, itu hardware ya. HP-nya Pak Ali ini termasuk hardware juga. Nah, software itu kayak tadi ya, hardware itu gitarnya, software itu lagunya ya.
Bisa softwarenya enak, bisa enggak, bisa ngerok, bisa ngeblus, tergantung software ya. Sebuah sistem komputer sederhana tampak pada gambar berikut ini. Sistem komputer secara umum ada secondary storage, ada proses, ada output, ada input. Input bisa dari keyboard, ya, bisa dari joystick, bisa dari mouse, bisa dari mousepad seperti ini, bisa dari mic. Ini input semua diproses di prosesor, ya. Kemudian outputnya itu bisa di apa ya, sound systemnya, di mic ya, micro mic ya, atau istilahnya apa tadi, di speaker di speaker ya, palit biasa menyebutnya sound system kalau di Indonesia, speaker ya, kemudian apa, bisa macam-macam ya, bisa printer, dan monitor itu yang paling universal ya. Piranti masukan mengirimkan data dalam komputer seperti keyboard, scanner ya, kamera digital dan lain-lainnya. Piranti pemroses dalam komputer mengolah data tersebut dan mengirim hasil pengolahan dari piranti keluaran seperti layar komputer, printer dan speaker. Sama dengan sistem kita. Jari kita ini sensor ya, melihat sesuatu, ada kok basah-basah itu apa? Terus dia memerintahkan otak, jangan-jangan dicium. Oh, enggak apa-apa. Tadi malam ngiler, misalnya gitu ya. Jadi ada input ya, kita merasakan sesuatu yang basah-basah ya. Kemudian di sini perintahkan ke otak. Otak memproses. Kok ada yang basah-basah ya? Ngapain itu? Dicium untuk mendapatkan input lebih banyak lagi. Ya karena tangan aja kurang mungkin ya, seperti itu. Dan lainnya untuk menyimpannya ke dalam penyimpan sekunder. Saat ini ponsel pintar atau smartphone telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang lebih kecil. Sama dengan sistem komputer, ukurannya saja lebih kecil. Ini jauh lebih canggih loh daripada laptop. Dan harganya tidak lebih mahal. Luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Karena diproduksi secara masif. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi. Selain komputer internal, komputer perangkat keras ya. Maaf, lagi gagal fokus tadi, baca apa tadi? Sistem komputer membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak untuk berfungsi. Oke. Selain komputer internal, selain komponen internal komputer yang ada di dalam, perangkat keras tambahan diperlukan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem melalui input dan output. Jadi perangkat keras itu termasuk ini untuk beri input ya. Perangkat lunak di dalam sistem komputer memungkinkan perangkat keras berfungsi dan pengguna melakukan tugas. Perangkat lunak dalam sistem komputer menjadi dua jenis, yaitu utama, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Ya, sistem itu Windows-nya ya. Kita biasanya menggunakan Windows. Kita menggunakan Linux ya, dan lain-lain. Memang ada yang lainnya. Mungkin aja yang lain ya. Banyak. Jadi Linux ini luas ya. Dan perangkat lunak aplikasi. Aplikasi ya kayak ini. Ini apa misalnya Word, Excel ya, PowerPoint, itu kan aplikasi. Tahukah kalian perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer. Perangkat lunak software adalah program yang berjalan di komputer. Program sendiri ada dua, yaitu sistem dan aplikasi. Ya, aplikasi yang banyak dan dijual di dalam App Store. Nah, kan gitu. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang berwujud fisik dan nyata, dapat disentuh, dirasakan, ya, atau dipindahkan. Ya, dapat berguna sebagai perangkat masukkan input, keluaran atau output, pemproses atau prosesor ya, memori atau penyimpanan atau storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Contohnya di sini perangkat masukan atau input devices. Device itu kalau satu, devices banyak. Ya, piranti masukan atau piranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis piranti masukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tikus. Ini alasan kenapa gajah nggak pernah pakai komputer, karena takut ada tikus ya di sebelah komputer. Itu adalah guyonan atau candaan saat Pak Ali gabut tanya ke Google, make a job please. Ya, Pak Ali pernah tanya ke Google,
Google bikin candaan please ya, tolong bikin candaan. Dan kan ada dialog Google itu ya. Ini gurionannya. Dia bertanya, kenapa gajah tidak pernah main komputer? Karena gajah takut sama tikus. Itu adalah wujud dari ini ya, kemampuan software untuk memahami manusia. Jadi software itu semakin menakutkan, dan itu tadi salah satu buktinya. Bisa bikin guyonan, more joke please, dan dia bisa membuat joke-joke lain yang belum ada ya, dia bikin sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalian bisa coba ya. Jadi halo Google gitu ya. Nanti make joke please. Atau kita coba aja di sini. Bisa enggak? Google ya, coba ya. Ini nggak bohong kali ini. Halo Google. Kok nggak keluar? Waduh, ini bagaimana waktu tunjukkan nggak keluar? Halo Google. Dan nggak keluar. Apa asisten? Google asisten. Wah ini. Pak Ali jadi malu. It embarrass me. Ya. Biasanya it's working. But now it's not working. Why? Once again. Halo Google. It's not working. Ya mungkin ada aktivasi yang perlu diaktifkan, paling nggak tahu tiba-tiba muncul sendiri kadang-kadang. Waduh, gimana? Nah ini. Halo Google. Hey Insight, what are you up to? Nah, ya kan. Make a joke please. I hope your day goes great. I'm always here if you need me. Tell me a joke. What do you call a caveman's fart? A blast from the past. What do you call a caveman fart? Blast from the past. Ya, itu adalah guyonan. Dan ini yang bikin itu mesin, ya. Ya, ini ya. What do you call a caveman fart? Bagaimana kamu menyebut kentut orang zaman dulu? A blast from the past. Jadi kata-katanya enaknya, a blast from the past. Ini kalau dalam bahasa Inggris enak didengarnya, jadi rhyme gitu ya. A blast itu kayak letusan zaman dulu ya, kan gitu ya. Jadi itu membuktikan kalau mesin sudah mulai membuat kita bisa tertawa. Oke, kita lanjutkan ya. Mouse atau tikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Ya, tunjuk poin, posisikan mouse akan tunjuk atau poin. Mouse akan menunjuk ke suatu objek ke antarmuka layar komputer ini. Ya, poin. Jadi ini adalah poin ya. Jadi mouse ini akan mengarahkan kursor yang paling gerak-gerak ini namanya kursor ya. Kiri, left click ya, di sini adalah left click ya, klik kiri, menekan tombol mouse sekali dan segera melepaskannya. Double klik, klik 2 kali, menekan tombol mouse 2 kali dengan cepat tanpa menggeser, dan kita bisa mengatur fungsi mouse ini di laptop kita masing-masing atau di komputer kita. Right click, klik kanan dapat dilakukan 1 kali untuk menampilkan menu tertentu. Seret atau drag digunakan untuk memindahkan suatu objek antarmuka seperti gambar, ikon, teks dan sebagainya. Caranya dengan menunjuk objek yang akan dipindah sambil menekan tombol kiri, lalu geser mouse sesuai dengan dikehendaki. Ya, setelah sampai pada bagian dikehendaki terus dilepas. Dan ini fungsi kiri kanan itu bisa kita rubah. Ada di komputer misalnya klik kiri kita itu rusak, klik kanan kan jarang dipakai, kita balik gitu, bisa. Ya, bisa. Jadi enggak masalah. Dan satu lagi di sini ada scroll. Ini untuk scroll. Ini kan nge-scroll kan. Ini karena Pak digerak-gerakkan. Scroll ini bisa ditekan juga. Ya, untuk scroll otomatis. Jadi ini mouse standar. Ada mouse gaming yang tombolnya lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian suka nge-game, ya beli mouse gaming ya, biar respon waktu war itu lebih cepat. Keyboard sekarang. Keyboard di sini nempel ya di sini. Pak Ali pakai laptop ini. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter dalam komputer. Yang disebut karakter itu angka atau huruf ya, angka, huruf,
dan simbol lain. Ya, karakter tersebut ya. Nah, ini sudah mentok ini. Ya, ganti dokumen. Ini sampai mana? Wah, ini Pak Ali. Oke, ini sudah mentok. Kita sampai halaman 72 ya. Nah, jangan sampai salah halaman. Ini betul ya, halaman 73. Oke. Beberapa huruf, angka, dan simbol. Oke. Keyboard konvensional memiliki beberapa kelompok tombol berikut. Ada typewriter key, tombol untuk mengetik yang terhadap huruf, alfabet, angka numerik, dan tanda baca punctuation. Ya, nah, di sini. Nah, di sini adalah tombol. Di sini ada tanda baca punctuation. Ya, ada question mark. Ya, macam-macam. Ya. Ada tanda pentung, ada ini tanda dan, tanda persen, ya, tanda dolar, tanda pentung, atau tanda seru. Nah ini terus ada angka-angka, ada panah-panah untuk menggerakkan. Ya. Biasanya kalau laptop itu ada di kiri ya, kalau keyboard ini bagian ininya di kiri. Tapi rasanya lebih enak di kanan, lebih enak di kiri. Biasanya di kanan maksudnya. Biasanya di kanan tapi lebih enak di kiri kalau Pak Lim bayangkan. Karena biasanya tangan kanan itu untuk mouse, tangan kiri untuk keyboard. Dan ini kalau sebelah kiri lebih menguntungkan ternyata ya kelihatannya. Angka. Oke. Kalau di punya Pak Ali ininya ada di kanan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk shortcut ya, untuk ngegame itu nggak enak jadinya ya. Jadi harus gini ngegamenya. Oke, kita lanjut ya. Ada function keys atau tombol F1 sampai F12 yang terletak di keyboard bagian atas untuk fungsi khusus. Nah, di sini function keys F1, F2, F3, F4 ya. Kapan-kapan kita bahas fungsinya apa saja. Di sini ada print screen untuk ngeprint layar sama dengan screenshot ya kalau di laptop, komputer, di HP, di SS screenshot. Nah, di situ ada escape ya macam-macam di sini. Terus ada numeric keypad, tombol khusus angka atau numerik biasanya digabung sama panah ya. Tombol operator aritmatika seperti perkalian, penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Numeric keypad memiliki pengendali kursor jika tombol 6 lock hidup. Pengendali kursor ini untuk panah ini ya. Jadi 6 locknya kalau dihidupkan 6 itu number, lock itu kunci, angkanya dikunci. Terus panahnya yang berlaku ya, biasa kita gunakan untuk shortcut waktu ngegame juga ya. Terus kemudian control keys, tombol untuk mengendalikan kursor ya. Cursor keys, tombol untuk mengendalikan kursor ya. Jadi kalau di laptop ada ya. System keys, tombol untuk berkaitan untuk sistem ya. Yang dimaksud control case mungkin ini ya. Kalau mengendalikan kursor aja bisa dari laptop, dari keyboard saja, panah-panah tadi. System case, tombol untuk berkaitan dengan sistem. Jadi kadang ada Windows, ini ada Windows ya. Itu system case. Case itu kunci ya. Application case, tombol untuk berkaitan dengan aplikasi. Mungkin ada aja di sini ya. Ada Google atau apa ya, ditambahkan bisa. Tergantung produsennya. Enter case, untuk enter ya, bentuknya biasanya seperti ini. Jadi kita tombol enter itu biasanya kita simbolkan seperti ini memang ya. Jadi menyimbolkan ini enter itu masuk atau setuju atau approve atau gitulah mas. Enter case, ada other tombol lain seperti delete, insert dan lainnya. Ya, ada insert, ada delete ya. Di sini kalau kita cari pick up, pick down itu ada end, ada home, ada insert, ada delete. Others itu fungsi-fungsi yang sering kita pakai. Jadi fungsi itu ya lebih enak ditaruh di keyboard agar kita proses mengerjakan sesuatu lebih cepat. Cara kerja keyboard, ketika tombol key ditekan akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Karet tersebut terhubung dengan chip yang mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol tekan. Sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner
data yang berbentuk binario tersebut akan diterjemahkan oleh Central Processing Unit (CPU) mengacu ke data yang tersimpan di read only memory atau ROM yang tertampil di monitor. Ya, jadi data kayak suara itu akan masuk ke telinga kita, akan menekan membran telinga kita. Membran telinga kita itu akan bergerak, menggerakkan tulang tiga tulang pendengaran, ya, tulang ada martil, landasan, sangurdi. Nah, akhirnya menjadi data dalam bentuk listrik, ya, di koklea kita akan disalurkan ke otak. Lah, otak itu CPU. Ya, CPU ini dengan mengacu data yang tersimpan di read only memory. Ini adalah huruf A. Otak akan membayangkan huruf A, kan gitu ya. Dan menampilkan di layar monitor. Nah, layar monitor ya bayangan kita. Jadi ada orang bilang A, itu prosesnya sama ya antara otak kita dan komputer, ya, prosesnya. A menggetarkan udara, sinistre menggetarkan cairan di koklea kita, akan memberikan impuls dalam bentuk listrik, ya. Dalam hal ini adalah biner, ya. Nah, itu otak akan mencocokkan dengan data yang sebelumnya sudah ada di otak di read only memory, ya, mengacu pada data yang tersimpan di read only memory untuk ditampilkan di layar monitor. Monitornya bayangan kita itu. Nah, jenis-jenis keyboard. Ada beberapa jenis keyboard yang berhubungan dengan penataan tombol pada keyboard, biasanya untuk menangani bahasa yang berbeda, di antaranya yaitu seperti berikut. Ada keyboard QWERTY, ya. Nah, ini sebenarnya waktu mesin ketik untuk bahasa Indonesia tombol QWERTY itu gak enak, karena huruf A ini ada di jari kelingking sebelah kiri, dan ini harus kita gunakan paling banyak. Bahasa Indonesia A-nya banyak, dan ini semua ada di kelingking kiri. Ini kerjanya jadi berat. Sebenarnya QWERTY ini nggak cocok untuk orang Indonesia, ya. QWERTY yaitu keyboard dengan tata letak paling populer yang didasarkan pada 6 huruf pertama dalam papan ketik mesin tik. Didesain QWERTY dibuat agar huruf yang paling umum tidak membuat mesin ketik macet atau berhenti bekerja. Tapi untuk orang Indonesia huruf A dipakai berkali-kali di kelingking kiri ini yang bikin pusing, ya. Bukan bikin pusing, dicapek, ya. Kalau sekarang keyboard lembut gitu nggak masalah. Keyboard Dovart, ya, atau meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau. Keyboard game juga meletakkan tombol tertentu untuk akses yang lebih cepat, ya. Dovart seperti ini. Nah, yang QWERTY yang ini, ya, maaf, yang QWERTY yang seperti ini, yang ini adalah Dovart, ya. Dovart sama huruf A di sini, aduh, A, O, U, I, E, U, huruf vokal di sini, ya. Nah, ini Dovart, ya. Kalau mungkin Indonesia cocoknya A ditaruh di sini, ya. Huruf A pakai telunjuk aja enak, ya. Tapi kita merubah kebiasaan juga tidak mudah, ya kan. Keyboard Kloppenberg yang mengedepankan aspek ergonomis, di mana keyboard QWERTY dimodifikasi biar enak. Naruh tangan itu enak. Biasanya taruh di meja gini ya juga enak. Jadi kita ngetik itu sambil santai gitu, ya. Nah, ada keyboard Maltron dengan sebagaimana keyboard QWERTY didesain untuk kenyamanan tangannya, tangan naruhnya enak, ya, jadi nyaman, jadi lebih ergonomis, ya, untuk kenyamanan tubuh, disesuaikan dengan bentuk tubuh manusia. Kalau kotak gitu kan secara logika lebih enak, tapi secara ininya tidak enak. Ada keyboard virtual yaitu keyboard QWERTY yang dioproyeksikan pada media lain untuk misalnya layar ponsel, layar monitor meja, dan lainnya. Keyboard ini memungkinkan pengetikan tanpa menggunakan keyboard secara fisik. Nah, di sini ada sinar yang disinarkan ke sini, terus ada sensor yang mendeteksi gerakan jari kita. Jadi kita menekan A, B, C itu kelihatan dari sensornya, ya. Jadi kita nggak pakai keyboard secara fisik, kita bisa ngetik di paha kita, di punggung teman kita, atau di mana saja, ya, yang bisa dibaca oleh sensornya. Ada scanner digunakan untuk memindai atau menyalin data dari kertas yang berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat membaca optical atau optical data reader, ya. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan satu objek di atas kaca scanner yang kemudian dibaca oleh optical data reader, ya, mirip kamera lah, ya. Perpaduan antara kamera dan mesin fotokopi. Ada joystick. Nah, ini yang suka nge-game, ya, apalagi naik pesawat gitu.
Jet itu dikendalikan dengan joystick juga ya. Joystick digunakan sebagai perangkat untuk memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan ya. Kita kalau main PS itu biasanya lebih bisa pilihannya bisa pakai berbagai desain joystick ya. Elemen-elemen joystick adalah ada stick, tuas, base, alas, trigger pemicu ya, tombol ekstra, 5 saklar auto fire, wah ini auto fire, 6 saklar throttle dan 7 saklar tapi ya, dan cangkir penyedot. Ada cangkir penyedotnya. Oke, ada mikrofon ya seperti Pak Ali ini desainnya lain. Mikrofon adalah piranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik sama dengan telinga kita ya. Getaran menggetarkan membran ya, membran itu ada koil yang berisi ada arus listrik, ada magnet. Kalau koil ini digerakkan maka akan menghasilkan listrik sama dengan pembangkit tenaga listrik ya. PLN itu ya, prinsipnya sama, hanya ini listriknya kecil dan listrik itu bergetar sebagai fungsi suara. Nanti dijadikan dalam bentuk digital, terus dibaca lagi, jadi digunakan untuk menggerakkan membran lagi yang menggetarkan udara, terus kita dengar. Itu konsepnya. Piranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer ya. Jadi kita juga tadi Pak Ali memerintah komputer mini kita ini dengan suara ya. Google please tell me joke ya, gitu ya. Dan setiap Pak Ali memerintah seperti itu selalu dikasih joke yang berbeda-beda. Barcode sekarang, barcode reader atau barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak menggunakan kode bar. Ya, tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkan ke komputer dengan format data yang sederhana. Ya, Pak Ali kemarin makan keluar. Itu waktu bayar itu tinggal nyeken saja ya, pakai HP gitu, QR scanner, langsung muncul biayanya berapa, langsung transfer dari HP. Jadi kita kemana-mana bawa HP saja, misalnya nggak bawa dompet pun tidak masalah. Jadi teknologi semakin maju ya. Jadi kuncinya cuma satu, kita punya uang di rekening kita. Itu aja ya. Kalau ngeblong ini yang susah ya kan. Nah, kita beli apa-apa cukup bawa HP, asal di rekening kita ada uangnya, kita bisa transaksi dengan mudah. Pemroses ya sekarang. Data atau perintah yang diterima dari piranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemrosesan ini terdiri atas banyak komponen, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah unit pusat pemrosesan, Central Processing Unit atau CPU. Biasanya CPU digambarkan kotak seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu mengacu pada prosesor ini. Jadi keseluruhan dari kotak ini ya kita sebut CPU biasanya. Tapi di dalam CPU itu ada macam-macam ya. Tapi inti dari inti ya, core of the core i7 ya. Core of the core-nya itu ini ya. Central Processing Unit atau CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, diantaranya adalah register, ya, unit kendali atau control unit, dan unit logika aritmatika atau arithmetic logic unit. Ya, jadi ada CU dan ALU. Ya, ada register, ya, ada CU control unit dan ALU arithmetic logic unit. Ya. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk piranti input, output, dan unit penyimpanan sekunder. Di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central processor, dan microprosesor. Ya, sekali lagi di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central processor, atau microprosesor. CU dari CPU ya. CU tadi apa? CU adalah control unit dari CPU.
mengatur dan mengintegrasikan kerja dari komputer. Control unit akan memilih dan mengambil instruksi dari memori utama atau register ya sesuai dengan urutan dan menerjemahkan untuk mengaktifkan elemen fungsional lain sistem ya. FIFO, first in first out gitu ya. Urutannya biasanya disebut seperti itu. Semua data input ditransfer melalui memori utama ke ALU ya. Arithmetic Logic Unit untuk diproses yang melibatkan 4 fungsi aritmetika dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tambah poro ping langsudo jare wong Jawa. Dan sistem logika tertentu seperti perbandingan dan pemilihan. Pada personal computer atau laptop, CPU tertanam dalam mainboard yang tersambung dengan komputer eksternal lain seperti memori utama, rangkaian input-output, dan prosesor untuk menambah kemampuan komputer seperti Graphical Processing Unit atau GPU. Jadi gambar itu loh, Graphical Processing Unit. Kecepatan tersebut diukur dengan kecepatan clock yang dinyatakan dengan satuan Hertz ya. Saat ini kecepatan clock CPU dari order megahertz ya sampai gigahertz. Zaman kalian nanti bisa saja sampai terahertz dan seterusnya. Kemudian random access memory atau RAM ya, tadi ROM dan read only memory atau ROM. Pemrosesan dengan menggunakan CPU tidaklah efisien untuk data yang besar sehingga diperlukan tempat penyimpanan tambahan. Piranti tersebut tertanam dalam mainboard atau motherboard komputer yang terdiri dari random access memory atau RAM dan read only memory atau ROM. Read only hanya bisa dibaca ya. Sekarang kita bahas dulu random access memory atau RAM. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses atau mengeksekusi perintah. Saat ini data dari file di penyimpanan sekunder akan dimuat ke CPU untuk diolah. Data tersebut akan dimuatkan di RAM agar dapat diproses lebih. Contoh saat kalian memanipulasi gambar bunga flower.jpg, gambar tersebut akan dimuat di dalam RAM dan dimanipulasi di RAM. Data dari RAM dapat diakses secara acak atau tidak teratur. Ya, RAM adalah memori elektronik di mana semua data tersimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi atau keterlambatan. Namun karena RAM disimpan secara elektronik, data RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. Ya, jadi RAM ini untuk penyimpanan sementara yang biasa diakses secara cepat. Kalau komputer kalian lemot alias lambat, nah mungkin RAM-nya kurang besar. Ya. Kalau kalian yang lemot, kalian kurang ngopi atau kurang tidur mungkin ya. Read only memory atau ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting ya. Untuk booting itu penyalaan. Nah, instruksi yang disimpan di ROM tersebut, instruksi yang disimpan di ROM disebut firmware. Firm itu perusahaan, ware itu peralatan data milik perusahaan. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut Basic Input Output System atau BIOS. Kalau sudah masuk ke BIOS, ini sudah mulai agak rumit. Kita baca mungkin nanti di SMA ya akan kita bahas. Output atau output devices. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang biasa berupa tampilan layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker dan lainnya. Peranti keluaran diantaranya adalah sebagai berikut ya. Monitor yang ini yang paling sering kita lihat ya, karena ini indera mata. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang digunakan seperti cathode ray tube atau CRT yang seperti ini ya, cathode tabung sinar katoda, atau liquid crystal display atau LCD yang seperti ini, dan light emitting diode atau LED. Ada 3 itu ya. Ada CRT, LCD, dan LED.
Printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan antara lain dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Ada juga printer 3D yang sudah kita printer 3D sudah ada. Kita bisa membuat mainan, membuat apa ya dari dari bahan yang sudah ada di printer. Misalnya kita ingin membuat karakter Marvel, Iron Man gitu bisa ya, langsung di print bentuknya kayak boneka kecil Iron Man gitu bisa, asal kita punya softwarenya ya kan, dan printernya tentu saja, dan bukan tinta sih, kayak adonan gitu ya, yang kalau mengering akan bentuk seperti boneka. Dan itu bukan hanya bisa bikin boneka, bahkan rumah pun di print ada. Coba kalian lihat di Google atau di YouTube. Speaker, alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, efek suara dan lainnya ya dinamakan speaker. Speaker bisa bentuk fisik besar seperti ini, atau headphone ini speaker juga ya, atau earplug itu speaker juga. Piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device ya. Piranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan dalam penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Piranti penyimpanan sekunder sebagai berikut ini ya, ada hard disk atau HDD. Nah, ya, Pak Ali ada hard disk juga ini. Nah, seperti ini ya, hard disk. Ini hard disk untuk laptop, biasanya untuk PC lebih tebal ya. Ini lebih kecil dan lebih mahal. Ya, karena laptop dibutuhkan kecil ya, fisiknya biar bisa dijinjing mana-mana. Namanya aja laptop itu komputer jinjing ya di bahasa Indonesia kan. Hard disk atau hard drive HDD ya. Hard disk drive. Hard disk adalah penyimpanan data dalam lapisan magnet dan piringan bulat atau cakram disk tipis. Saat ini di tahun 2020 ya, saat buku ini ditulis, kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB. Data yang tersimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang bahkan ketika tidak ada daya listrik atau bersifat non volatil. Komponen hard disk antara lain ya, piringan atau platter yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan lapisan bahan magnetis yang sangat tipis ya. Ini Pak Ali sudah browsing kan, ini lagu kali ini. Tadi dengarkan For Non Blondes. Nah ini piringannya ya, piringannya seperti ini. Oke, For Non Blondes itu What's Going On. Nah, lagu itu waktu Pak Ali SMP. Sosial kali ya, lagu itu muncul. Oke, kita lanjutkan lagi sampai mana tadi? Ya, head dibaca, baca tertulis yang berupa kumparan yang digunakan untuk memproses baca dan tulis data. Jadi ada head di sini. Nah, di sini headnya ya. Sini ada headnya. Terus kemudian rangkaian elektronik PCB, printed circuit board ya. PCB, printed circuit board ya. Ingat-ingat ya. Terdiri atas DSP, digital signal processor untuk memproses sinyal digital, memori chip, konektor serta spindle dan aktuator ARM monitor ya. Kita langsung saja, nggak usah terlalu detail ini. Sekarang solid state drive. Nah, ini alat penyimpan yang solid ya. Solid state drive adalah piranti penyimpanan data dengan solid state yang merupakan flash memory. SSD tidak memiliki disk, pemutar disk dan head untuk baca tulis yang biasa digunakan di HDD. Dibandingkan dengan drive elektromekanis pada HDD, SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa menimbulkan suara, memiliki waktu akses yang lebih cepat, serta latensi keterlambatan yang lebih rendah. SSD menyimpan data dalam sel semikonduktor. Pada tahun 2019, SSD memiliki kapasitas 60 sampai 100 terabyte. Lebih keren dong. Data yang tersimpan dalam SSD tidak hilang ketika tidak ada daya listrik dan bersifat non volatil. Ya, flash drive. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB.
Kapasitas penyimpanan dalam USB flash disk pada 2018 bervariasi dari 8 sampai 256 GB bahkan sampai 2 TB. Jadi lebih enak beli ini loh, kecil dan kapasitasnya besar. Terabyte ini kalau diisi film 2 terabyte ini kalian nonton sampai 1 bulan nggak habis. Flash disk biasanya digunakan untuk menyimpan data backup dan alat pemindahan data. Cara menggunakan flash disk dengan menggunakan port ke USB pada komputer, laptop atau notebook. Tunggu beberapa saat sampai komputer mendeteksi adanya hardware baru yang telah ditambahkan. Jadi nyala-nyala biasanya kalau dimasukkan ya. Compact disk ini adalah sesuatu yang sangat canggih ya di mata Pak Ali waktu Pak Ali SMA. Luar biasa. Bukannya Pak Ali, bahkan dosennya Pak Ali itu punya CD bekas itu jadikan hiasan untuk gantungan di spion mobil. Masih ingat? Aduh, gimana? CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan oleh Philips dan Sony yang dirilis pada 1982. Format ini awalnya dikembangkan untuk penyimpanan dan memutar rekaman audio digital CDA, tetapi kemudian diadaptasi untuk penyimpanan data atau CD-ROM. Beberapa format lain yang berkembang yaitu penyimpanan data audio sekaligus CD recordable atau CDR, media yang dapat ditulis ulang, CD rewritable, CDRW, video CD, VCD, super video CD, SVCD, foto CD, picture CD, compact disc, CDI, enhanced music CD, pemutar musik CD, audio pertama yang tersedia secara komersial, Sony CDP 101 ditulis pada Oktober 1982 di Jepang. Kapasitas penyimpanan CD biasanya lebih dari 700 MB atau sekitar untuk mutar lagu itu 80 menit. Dan ini sudah luar biasa dulu ya. Canggih. Pak Ali masih mengalami dulu nonton film sebelum pakai CD pakai LD, Laserdisc. Besar segini ya, hanya satu film. Aduh, zaman dulu. Memory card atau SD card. Memory card atau SD secure digital card berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada perangkat portable seperti smartphone. Kecil sekali tapi kapasitasnya besar. Kamera digital dan tablet di dalam memory card terdapat content protection for recordable media CPRM untuk mencegah pembajakan serta adanya fitur write protect yang mencegah penghapusan isi memori secara tidak sengaja. Memory card memiliki bermacam format dan ukuran seperti PC card, ada PCMCA, compact flash, mini SD, micro SD dan lainnya. Micro SD adalah SD card yang paling tipis dan ringan, biasanya disisipkan di HP kita ya. Bagian sini ada kayak dicolok itu kayak keluar alat untuk naruhnya ya. Oke, kecil sekali ini. Tapi kapasitasnya besar ya, jangan salah ya. Teknologi penyimpanan teknologi penyimpanan awan atau cloud storage ya. Jadi data kalian di sosmed ini tidak akan pernah hilang. Jadi hati-hati nulis di sosmed ya, karena data kalian disimpan di awan. Oke, apa itu maksudnya? Saat ini kebutuhan penyimpanan data yang terus berkembang hingga memunculkan teknologi penyimpanan yang inovatif. Salah satunya adalah teknologi yang disebut dengan cloud storage, yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau internet service provider. Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Ketika disimpan di cloud storage, salinan data tersebut akan dikirimkan melalui internet ke server milik penyedia layanan dan kemudian akan merekamnya. Jika ingin mengakses data tersebut, server akan memberi akses pada pengguna untuk mengubah atau mengunduhnya atau download ya, mengunduh itu. Cloud storage memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penyimpanan data pada memori fisik konvensional, antara lain seperti berikut. Data dapat diakses menggunakan perintah apapun, dimanapun, asal terkoneksi dengan internet. Artinya, jika salah satu perintah rusak atau hilang, data tersebut tetap dapat diakses. Jadi Pak Ali menyimpan nomor telepon ya dan lain-lain itu tak sambungkan di Google ya kan, lebih enak. Jadi apabila handphone rusak, ganti handphone, bisa di-download lagi datanya atau diunduh lagi. Penggunaan data dapat berbagi atau share
dari server ke pihak lain dengan cepat dan mudah. Kita hanya memberi link kalau ingin share data kita. Penyediaan layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. Nah, kabar baiknya banyak yang gratis. Contoh penyedia cloud storage yang populer saat ini adalah BC Cloud, Dropbox, Google Drive, ini yang paling sering Pak Ari gunakan, G Suite, Syncom, dan lain-lain. Ya, piranti lainnya. Pada sebuah komputer, beberapa piranti penting yang lain harus ada seperti mainboard atau motherboard, ya, tempat nempelnya CPU, ya, dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja di komputer. Piranti tersebut diantaranya seperti berikut adalah motherboard atau mainboard, dia menempel memori, RAM, ini nempelnya di sini, ya, dan kabel-kabel, ya, yang menuju ke hard disk, ya, colokan USB semua nempel di sini. Ya, motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan piranti-piranti pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, ya, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Di situ ada VGA card, ya, video graphic card. VGA card merupakan piranti komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Apabila kalian ingin, ya, ngegame dengan enak, kapasitas VGA-nya harus besar, ya kan, apalagi gamenya 3D. Sound card merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. Kalau sound card kalian kurang enak, ya bisa tambahkan sound card eksternal, ya, untuk tujuan perekaman atau mendengarkan sesuatu yang lebih enak gitu, ya. Graphic Processing Unit atau GPU, ya, bukan GPU alat cairan untuk pijat, ya, lain, ya. Ini Graphic Processing Unit. Unit pemrosesan grafis atau GPU adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke piranti tambahan komputer. GPU biasanya digunakan pada embedded system tertanam, ya, jadi ada di dalam sana, ya, pada ponsel, komputer pribadi, workstation, dan konsol game. GPU modern sangatlah efisien dalam memanipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Strukturnya sangat paralel yang membuatnya lebih efisien daripada unit pemrosesan, ya, atau CPU. Pada komputer pribadi, GPU biasanya muncul dalam bentuk video card atau tertanam di motherboard. Ya. Wih, Tesla. Bukan hanya mobil, ya, Tesla, ya. Ada di situ juga. Lanjut. Aktivitas, ayo lakukan. Aktivitas SKK701, ini pengkodean, ya. Pengenalan perangkat keras. Dari bentuk ciri benda berikut, kategorikan perangkat keras tersebut dalam kelompok input, prosesor, output, atau storage. Ini jelas mikroprosesor atau prosesor, ya. Jelas ini adalah pemproses. Di sini adalah penyimpan, ya. Jadi kart untuk menyimpan, termasuk SD card kita itu. Ya, ini adalah printer, jelas output. Mic ini jelas input, ya, dan ini hard disk ini jelas storage, ya. Kemudian di sini ada mousepad, itu kelihatannya, ya. Mousepad ini jelas input nomor berapa, input nomor yang awal, ya. Di sini adalah kart ini adalah termasuk pemroses itu, ya, pemroses lah, dalam kategori pemroses. Oke, nah ini jelas input. Di sini input, di sini apa ini gambarnya? Input kelihatannya. Waduh, nggak jelas ini, maaf. Gambarnya apa itu? Apa sih gambar ini? Alat apa itu? Ada nggak di sini? Kalau gambarnya nggak jelas gitu. Kalau ini jelas tadi, ya, motherboard, mainboard itu tadi, ya. VGA itu memproses jelas. Oh, apa mungkin ini, ya? Graphic Processing Unit kelihatannya itu. Iya, kelihatannya Graphic Processing Unit atau apa? Ya, jelas nomor 10 ini, maaf. Oke. Kita akan menuju ke sini lagi. Kelihatannya sih kalau grafik ini, ya, pemrosesan, tapi nggak jelas. Maaf, nomor 10 ini apa? Coba kalian komen, ya, di bawah kalau tahu ini gambarnya apa ini. Nggak familiar sama gambarnya, Pak Ali. Spesifikasi perangkat keras. Sebuah komputer dengan sistem operasi Windows 10, ya, seperti Pak Ali ini memiliki spesifikasi berikut.
Spesifikasi tersebut dapat dilihat di control panel sistem ya, sistem security system dapat dilihat di sini ya. Nah, untuk melihat perangkat keras pilihlah device manager ya. Kemudian aktivitas mengetahui perangkat keras ya. Komputer yang telah dipasang sistem. Apa yang kalian perlukan? Komputer yang telah dipasang sistem operasi. Apa yang kalian lakukan? Lihatlah spesifikasi. Misalnya Pak Ali ya. Di sini misalnya Pak Ali punya ini, coba klik kanan langsung aja properties bisa ini. Properties. Nah ini control panel, security system. Di sini coba apa yang ditanyakan ya. Tipe prosesor atau kecepatan, spesifikasinya kita lihat apa spesifikasinya. Di sini modelnya prosesor, nah ini with Radeon VGA, ya AMD Ryzen, ya AMD Ryzen, ini punya Pak Ali ya, AMD Ryzen, AMD gitu aja lah ya, kalian lihat punya kalian sendiri. RAM-nya kita lihat ada informasi RAM-nya di sini, prosesor ya, install website. Wah ini harus masuk ke ini device manager ini. Oke, device manager. Ini lihat jeruan komputernya Pak Ali ini. Oke. Ya, yang kelihatannya aja hard disk. Mereknya apa ini tadi? Ada enggak informasi di sini hard disk mereknya apa? Enggak ada ini, enggak ada. Sistem, tapi Pak Ali enggak menginginkan untuk menunjukkan. Kalian lihat sendiri punya kalian ya. Karena ini laptop ya. Dan ini punya Pak Ali merek Acer. Jelas ini Acer. Ya. Tapi spesifikasinya apa? Itu yang kalian butuhkan. Kalian buka sendiri ya, punya kalian. Ya, di sini ya, sistem control panel, ada device manager di situ, ya kan. Ada komputer, human interface, ada komputer di sini ya. Klik ya. Di sini keyboard misalnya, oke, keyboard standar ya. Standar PS2 keyboard di sini ya. Keterangannya di situ. Ya, device, keyboard, manufacturer, standar keyboard, ya, drivernya apa, detailnya apa di sini ya, oke. Kalian bisa ini sendiri, browsing punya kalian sendiri terus diisikan di sini ya, diisikan di sini. Ya, audionya, kartu jaringannya apa? Kalau audionya Pak Ali pakai, ya ini, audio luarnya Pak Ali pakai Behringer, itu nggak apa-apa Pak Ali tunjukkan ya. Tapi spesifikasinya apa ini? Yes. Kartu jaringannya apa? Untuk ini tidak Pak dijawab ya. Kalian bisa. Intinya ya kalau kalian ingin menjawab itu di tugas kalian ya. Kalian masuk ini ya. Kontrol panel, sistem, security, kalian bisa klik kanan di mana saja sebenarnya, ya. Masuk ke Windows atau klik kanan di sini mungkin ada kontrol panel di sini, ya. Nah, kalau tidak ada bisa diketikkan ya, diketikkan di sini kontrol panel gitu, ya. Kontrol panel. Nah, di sini ada kontrol panel toh. Nah, bisa kalian lihat sistem security. Semua yang ada di pertanyaan tadi bisa dijawab di sini. Ya, ada hardware and sound. Ya, ada sistem security, ada network internet. Oke. Sistemnya di sini ya. Sistem and security tentu saja. Kontrol panel home. Ya, dan seterusnya bisa kalian bongkar-bongkar ya. Oke, untuk video ini rasanya cukup dulu ya. Kita sampai pada halaman 84, nanti kita akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.